kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi dan pekerjaan kami mengenai material atau bahan lidi. Dalam kelompok ini ada saya, Farah Masyarul Islami sebagai anggota, kemudian Diah Maisha Putri Fasya, Anji Prasetyo Bakti, Sukmayu, Wardatul Firdaus. Pertama-tama, saya akan membahas tentang sifat dan karakteristik dari bahan atau material lidi. Sifat dan karakteristik yang pertama yang dimiliki oleh lidi adalah mudah dilengkungkan, tapi ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu. Beberapa senti di ujung dengan diameter paling kecil, kemudian di ujung yang diameternya paling besar itu lebih rapuh. Kalau yang diameternya lebih besar tuh dia lebih kaku, terus lebih mudah patah, jadi nggak bisa dibengkokkan. Tapi kalau misalnya yang di paling ujung yang di diameter kecil itu dia ini rapuhnya dia sama juga, nggak bisa dibengkokkan gitu. Nah ini kemudian ada sifatnya lagi mudah patah. Nah ini yang tadi menyambung dengan yang sebelumnya ya, mudah patah dikarenakan ada batas kelenturan tersendiri. Nah batas kelenturannya itu kurang lebih 70% dari panjang total sebuah lidi, itu kurang lebihnya. Terus kemudian tingkat kerapuhannya itu untuk yang diameternya kecil bisa dilengkungkan sampai dengan 360 derajat, walaupun bentuknya enggak lingkaran sempurna, cenderung agak oval itu. Tapi kalau dia terlalu tipis juga mudah patah, kalau terlalu tebal kaku, nggak bisa melengkung gitu. Kemudian ada sifat ketiga, yaitu setiap lidi memiliki diameter yang berbeda. Nah, ini maksudnya setiap lidi adalah satu batang lidi dengan batang yang lainnya itu memiliki diameter yang berbeda. Jadi, diameter terkecil sama terbesarnya itu berbeda. Kan lidi itu kalau misalnya di analogikan itu bisa dimisalkan kayak kerucut. Jadi dia diameter paling bawahnya itu lebih besar daripada diameter atasnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah lidi itu bertekstur kasar atau permukaan yang tidak rata. Karena proses pembuatan atau adanya lidi itu dari tulang daun, dari daun kelapa yang sudah kering, itu dipotong daunnya yang bagian lunak itunya, terus kemudian hanya tersisa tulang daunnya aja. Nah itu yang menjadikan dia tidak rata. Untuk slide selanjutnya yaitu perlakuan pada bahan material. Di sini kelompok kami menguji material ini dengan cara dibakar. Dan yang terjadi yaitu pada lidi yang dibakar itu akan berubah menjadi warna hitam dan akan mudah patah. Untuk selanjutnya pengujiannya itu dengan cara dilengkungkan. Untuk ketahanan terhadap lengkungan sampai hampir membentuk setengah elips. Untuk tingkat kepatahan untuk bagian diameter yang kecil itu gampang patah meskipun bisa dilengkungkan secara 360 derajat. Dan untuk bagian diameter yang besar itu sangat kaku dan tidak fleksibel, sehingga tingkat kepatahan sangat besar dibandingkan dengan yang diameternya kecil. Untuk selanjutnya yaitu teknik sambungan. Di sini kita mengambil teknik sambungan ikatan menggunakan benang wol
dan terdapat dua teknik ikatannya, yaitu yang pertama itu cuma dililitkan aja. Untuk yang teknik kedua itu kita menggunakan teknik ikatan silang. Terus untuk yang ikatan selanjutnya yaitu menggunakan kuncian lock and key seperti pada gambar yang di atas. Untuk teknik sambungan selanjutnya itu terdapat teknik ikatan kombinasi menggunakan kuncian lock and key dan benang wol seperti pada contoh gambar di atas. Untuk yang kedua itu menggunakan sedotan ikatannya. Untuk selanjutnya yaitu teknik ikatan terkuat ke terlemah. Yang nomor 1 adalah lock and key kombinasi benang. Untuk yang kedua ikatan benang. Untuk yang ketiga itu ikatan menggunakan sedotan. Yang keempat itu lock and key. Dan ini adalah contoh bentukan pola material lidi dari yang terkuat ke terlemah, memiliki 3 tingkat, 1, 2, 3. Next. Dan pada tingkatan kedua, bentukan pola material dari yang terkuat ke terlemah itu bentukan di peringkat ini dikarenakan ada kuncian antara satu lidi dengan lidi yang lain yang membuat sebuah bentukan dan tidak merubah bentuk. Ada semacam ikatan benang untuk mempererat lidi agar tidak jatuh. Jadi antara kelompok lidi yang satu dengan yang lain menyatu dengan ikatan benang yang menjadikan lidi semakin erat agar tidak jatuh. Next. Bentukan pola material lidi dari yang terkuat ke terlemah seperti pada gambar. Untuk tingkat 1, semua bentukan yang terdapat pada penyangga itu panjang serta beratnya itu dengan bahan yang sama supaya kuat menahan bentukan dan agar tidak merubah bentukan itu sendiri. Next. Dan yang terakhir, di bentukan ketiga, pola bentukannya diletakkan di tempat yang rawan, yaitu di bentukan yang terlemah yang mudah patah, dan bebannya itu berada di bagian atas bentukan. Jadi agar tidak rawan patah, makanya polanya itu diletakkan di bagian bawah bentukan. Untuk selanjutnya masuk ke penjelasan desain. Untuk desain kita mengambil di tingkat pertama. Untuk naungan tersendiri itu berdasarkan karakteristik dari material yang kami gunakan, yaitu lidi. Dan naungan ini terinspirasi dari Flores Pavilion yang terdapat di Guangzhou Township. Dan untuk di desain kita itu kita memakai pengulangan irama tinggi dan rendah. Next. Untuk detail konstruksi desainnya, untuk yang pertama kita membuat naungan lidinya. Naungannya berbentuk seperti perahu. Untuk tahap kedua, naungan tersebut dilengkungkan 180 derajat. Untuk tahap ketiga, buat naungan lagi, tapi lebih rendah daripada yang sebelumnya. Untuk tahap keempat, buat naungan lagi sampai berbentuk alas persegi. Itu maksudnya pada naungan tersebut itu alasnya berbentuk persegi. Untuk selanjutnya dimasukkan ke lubang alas sehingga bisa berdiri. Untuk selanjutnya finish. Next. Untuk detail sambungan antar bahan itu kita lebih menonjolkan ke bagian penyangga antar naungan, yaitu pada penyangga lidi-lidi kecil
pada desain ini itu menggunakan ikatan benang. Next. Terima kasih untuk yang udah menyimak presentasi kita. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.